Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan sebelum kita membaringkan diri untuk tidur. Kita membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tema renungan kita pada malam hari ini, Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah perisaiku. Ini adalah ucapan dari Raja Daud ketika dia di dalam bahaya, ketika dia dalam keadaan terjepit, di mana anaknya sendiri yang menjadi musuhnya. Anaknya sendiri berencana membunuh ayahnya, membunuh Daud. Kita tahu semua ceritanya. Bagaimana Absalom, ini anaknya Daud, mengejar ayahnya. Bukan untuk menolong, mengejar ayahnya bukan untuk membahagiakan, dia mau membalas budi, bukan. Tetapi dia mengejar ayahnya untuk dibunuh. Bagaimana perasaan Daud ketika anaknya sendiri yang menjadi musuh? Tentu dia mengalami satu kesedihan. Tentu dia mengalami satu kedukaan. Mungkin kalau orang lain, dia bisa menghajar balik. Daud bukan orang yang takut. Bukan. Daud bukan orang yang gampang menyerah. Kita tahu bagaimana pikiran dan juga emosionalnya Daud. Ketika orang Filistin menghina bangsa Israel, waktu tampil tentara yang perkasa, ya kalau kita membaca di dalam Samuel, Goliat datang, dia menghina bangsa Israel, tapi Daud yang tampil untuk melawannya. Beda dengan keadaan, kondisi yang dialami ketika anaknya sendiri yang mau membunuhnya, mengancam nyawanya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Bukan dia menyerang, bukan dia mau membunuh anaknya, tetapi dia berkata, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah pelindungku. Dia memang menghindar, bukan karena takut. Dia memang pergi dari rumah bukan karena tidak bisa melawan, bukan. Tetapi dia tidak mau mencelakai anaknya sendiri. Disinilah letak di mana Daud memiliki sikap dan kepercayaan yang kokoh dengan Tuhan. Dia menempatkan Tuhan bukan hanya sebagai juru selamatnya. Dia menempatkan Tuhan bukan hanya memberikan kekuatan dan kuasa kepadanya, tetapi dia menempatkan Tuhan sebagai perisai,
sebagai pembenteng yang melindungi, yang mengcover, menjaga hidupnya. Inilah yang membedakan Daud dari orang-orang yang sejamannya. Kita melihat bagaimana Tuhan menolak Raja Saul. Tanduk kepemimpinan diserahkan kepada Daud. Dan waktu itu dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gembala kambing domba ayahnya. Tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan memberikan jabatan sebagai raja kepadanya. Kenapa? Karena Daud memiliki pikiran, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Hanya dia berkata, Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah pelindung. Itu satu keyakinan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin orang yang ada di sekitar kita, ya mungkin anak-anak kita, mungkin suami kita, istri kita, tetangga kita, mungkin membenci kita, atau yang menjadi musuh besar kita saat ini adalah diri kita sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan percaya, memiliki pikiran seperti Daud bahwa Tuhan adalah perisai, saya percaya Bapak Ibu dapat melalui itu semua. Kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Daud, meyakini bahwa Tuhan itu adalah, Dia sanggup menolong, Dia sanggup menjaga, Dia sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak konyol. Ketika Daud dikejar oleh anaknya, dia tidak menguji, mencobai Tuhan dan mencobai dirinya. Dia tidak menyerahkan diri kepada anaknya, ayo bunuh saya ini dilindungi Tuhan. Tidak. Dia menghindar, dia lari. Itulah cara orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Masalah dan kondisi yang kita alami saat ini adalah salah satu musuh terbesar kita juga. Bagaimana kita bisa terhindar dari virus corona, ya kan? Jangan Bapak Ibu berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menjaga, melindungi saya. Mana yang sakit corona, yang sudah positif, boleh saya memeluknya. Itu tidak bisa menular kepada saya karena Tuhan sebagai perisai. Jangan, itu namanya konyol. Kita harus waspada juga. Kita harus berhikmat juga, bijaksana dalam bertindak. Disitulah Tuhan bekerja. Tuhan itu tidak konyol. Orang yang beriman kepada Tuhan juga tidak konyol. Saya percaya kepada Tuhan. Dia adalah perisaiku yang membentengiku dari segala mara bahaya. Tentu saya tidak mau masuk di dalam mara bahaya itu, saya menghindar. Maka pertolongan Tuhan pasti nyata. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.